Hadirin sekedap mohon kula matur bahwa bagi kita semua NU harga mati. Ya nama nggih. NU harga mati, tidak ada pilihan lain. Memilih keluar dari NU berarti memilih meninggalkan Syekhona Khalil. Memilih keluar dari NU berarti memilih meninggalkan Hadratus Syekh Ki Haji Muhammad Hashim Asy'ari, Hadratus Syekh Ki Haji Abdul Wahab Hasbullah, Hadratus Syekh Ki Haji Bisri Sansuri. Jangan pernah meninggalkan NU. NU harga mati. Hadirin, kula insyaallah panjenengan kita semua kalau ingin masuk surga mengandalkan amal blegedes, mengandalkan tahajud ratau melek, meninggalkan rutinnya baca Quran arang-arang deres, mengandalkan beningnya hati kita gampang dendam dengki, eker-ekeran podo bolone, angel mlebu swarga, kecuali ma'ahum, ada ma'iyah, kebetulan kita gandol kepada masyayikh tersebut. Insya Allah bermodal gandol itu, meskipun rodok bedik titik, katut mlebu. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Kelak di hari kiamat orang takwa, orang iman digiring menuju surga, benih adibian benih. Enggak sendiri-sendiri, enggak, rombongan, zumaro, rombongan. Karena rombongan marzuki yang kayak begini, itu akhirnya malaikat enggak pilih-pilih. Sobi, rombongannya NU, monggo. Malaikat langsung jawab, salamun qaulam mir rabbir rahim. Lujeng nggih, monggo pinara, pilujeng nggih, nyatore masuk, nyatore lenggi. Enggak pilih-pilih sudah. Mari, barangkali kita nakal, pancen nakal. Barangkali kadang sholat beler, pancen beler. Tapi jangan pernah menyatakan rabithah qalbiyah, rabithah ruhiyah kita dengan masyayikh lalu jadi putus lantaran kita keluar dari NU. Siapa kita? Malih. Siapa kita? NKRI, Pancasila. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. NU Ahlus Sunnah wal Jamaah. Bagi kita aswaja Ahlus Sunnah wal Jamaah harga mati. Jangan yang lain-lain. Satu, Ahlus Sunnah wal Jamaah, itu yang dijamin Nabi selamat. Kulluhum halka, semuanya bakal celaka, illa wahidah, kecuali hanya satu. Qalu, sahabat bertanya, wa ma hiya ya Rasulullah, satu yang selamat itu apa wahai Rasulullah? Qal, Nabi menjawab, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sahabat bertanya lagi, wa ma hiya Ahlus Sunnah wal Jamaah, apa itu Ahlus Sunnah wal Jamaah? Nabi menjawab, ma ana alaihil yauma wa ashabi, suatu golongan, kelompok yang beragamanya, berislamnya, berakidahnya, beribadahnya, bermuamalahnya, berakhlaknya sesuai dengan apa yang selama ini kami lakukan bersama sahabatku. Dan itu diwariskan kepada tabi'in, termasuk Imam Nafi', gurunya Imam Malik. Lalu diwariskan kepada muridnya Imam Malik. Imam Malik full penuh mewariskannya kepada muridnya Imam Syafi'i. Selagi kita ikut Imam Syafi'i, otomatis ikut Imam Malik. Selagi kita ikut Imam Malik, otomatis ikut Imam Nafi'. Ikut Imam Nafi' berarti ikut Abdullah bin Umar, sahabat, dan berarti ikut sahabat bersama Rasulullah SAW. Ahlus Sunnah wal Jamaah harga mati. Siap? Halo, siap? Terawih 20
jangan diskon 60%. Karek kantor pinter. Yang kedua, NKRI harga mati. Mbah Hashim, Mbah Wahab, Mbah Bisri punya jejak-jejak bukti sejarah yang tidak bisa dipungkiri bahwa peran beliau sangat besar dalam upaya melepaskan Indonesia dari penjajah. Tentu Syekhona Khalil Bangkalan juga punya peran besar. Kami di Jawa Timur lagi merenovasi gedung MPU. Nama Gus Salam? Di dekat Waru. MPU ya. Itu tempat markasnya Mbah Wahab, Mbah Bisri menyusun strategi bagaimana mengatur arek-arek Surabaya 10 November. Nyata NKRI warisan ulama kita. Tidak menjaga NKRI berarti tidak menghargai jerih payah darah nyawa para ulama kita. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Dan karena yang paling besar jasanya memerdekakan RI, tiada lain tiada bukan kecuali ulama. Saya ulangi, yang paling besar jasanya memerdekakan NKRI adalah para ulama. Kalau memang kita benar-benar santrinya para ulama, maka kita harus berkomitmen mati-matian bela NKRI harga mati. Jangan ikut-ikutan HTI. Jangan ikut yang lain-lain. Kelihatan solih kayak apapun. Kelihatan aswaja kayak apapun. Apal manakib, apal maulid, apal simtuduror, atau apal apapun. Kalau pada akhirnya anti NKRI, nggak jadi begini. Tapi begini, sehebat dia apal hizib berapapun, nggak ada apa-apanya dibanding Ki Hamid. Nggak ada apa-apanya dibanding Syekhona. Nggak ada apa-apanya dibanding Mbah Hashim, Mbah Wahab, Mbah Bisri. Beliau yang top itu loh. NKRI harga mati. Saiki lagi apal kunut, lagi apal takbir. Pancasila kafir. Kaken. Napa begini? Kakean. Ini lho kakean napa? Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Yang ketiga, hadirin rahimakumullah, kita sadar betul nanti mau nggak mau ada dua macam hisab. Satu menyangkut hablum minallah, haqqullah, dan yang kedua menyangkut hablum minan nas, haqqul adil. Berkedok Islam menyakiti yang lain. Berkedok jihad menyakiti yang lain. Berkedok dakwah menyakiti yang lain. Berkedok demo menyakiti yang lain. Itu tidak sejalan dengan prinsip menseimbangkan antara hablum minallah dan hablum minan nas. Oleh karenanya hadirin rahimakumullah, bagi NU kalau ukhuwah Islamiyah ala aqidati ahli sunnah wal jamaah harga mati. Ukhuwah wataniyah di bawah payung NKRI harga mati. Berdakwah dengan tetap menjaga hakul adami. Ukhuwah basariyah itu juga harga mati. Hadirin, untuk itu misalnya kita punya anak, lalu di lingkungan kita ada banyak pilihan lembaga pendidikan. Yang kita pilih adalah lembaga pendidikan yang visi misi, program, dan gerakannya sesuai dengan NU, yakni komitmen harga mati tentang aswaja, komitmen harga mati
tentang nilai-nilai kemanusiaan, ukhuwah basariyah, dan komitmen harga mati tentang nilai-nilai kebangsaan, ukhuwah wataniyah. Di lingkungan kita kadang ada lembaga pendidikan yang Islam, tapi enggak Ahlus Sunnah wal Jamaah. Itu bukan pilihan. Di lingkungan kita kadang ada lembaga pendidikan yang katanya Ahlus Sunnah wal Jamaah, ada manaqib dan seterusnya, tapi sering bilang NKRI kafir, Pancasila tauhid. Itu bukan pilihan, karena enggak sejalan dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah, enggak sejalan dengan Nahdlatul Ulama. Begitu pula ketika Gus Halim akan besanan, maka harus memperhatikan 3 hal itu. Calon besan dan calon menantu saya itu sudah aswaja apa belum? Yes. Aswajanya model radikal kekerasan apa menjaga nilai-nilai kemanusiaan? Menjaga. Yes. Dalam wawasan ukhuwah wataniyah, ber-NKRI harga mati atau khilafah, ternyata NKRI harga mati. Calon besan kayak begitu itu loh, yang memenuhi 3 syarat, sejalan dan bersejalan dengan NU, pastikan itu yang menjadi satu-satunya pilihan, jangan yang lain. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Hadirin, begitu pula akan memondokkan anak, milih TPQ, milih Madin, milih ma'had tahfidz, atau ada yang istilah rumah tahfidz. Mohon jangan sekedar pokok pondok tahfidz, jangan sekedar pokok rumah tahfidz. Kadang pondok tahfidz, rumah tahfidz itu hanya menjadi kedok. Di balik merek rumah tahfidz, pondok tahfidz, mereka bisa menanamkan tradisi ibadah di luar Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mereka menanamkan akidah, tasbih, tajsim, mujassimah, musabbihat di luar ketentuan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan kadang mendoktrin anti NKRI. Kepingin memondokkan anak, mengajikan anak, tetap yang dipilih rumusnya aswaja, ukhuwah Islamiyah, lalu hablum minan nas, ukhuwah basariyah, ukhuwah wataniyah, apa itu NKRI, harga mati. Hadirin, untuk mendidik anak harus 3. Ahlus Sunnah wal Jamaah, basariyah, NKRI harga mati. Golek besan harus itu. Golek sekolahan harus itu. Nah, kalau untuk begitu-begitu saja harus seperti itu. Lalu nyun sewu, untuk hal yang lebih besar, kadang kita malah sembrono. Apa yang lebih besar itu? Menyerahkan negara untuk dikelola. Menyerahkan negara untuk dikuasai. Menyerahkan negara kepada seseorang atau kelompok atau kekuatan politik untuk menguasai kita, untuk memerintah kita, untuk menentukan segala kebijakan di NKRI. Bodoh amat kalau kita golek besan saja, berprinsip harus NU, harus sejalan dengan NU. Bodoh amat kalau sekedar untuk mendidik anak, harus sejalan dengan NU, dan memang harus sejalan dengan NU. Tapi saat urusan negara yang lebih besar, pengaruhnya lebih masif, kalau membuat kebijakan pengaruhnya lebih mengena, justru kadang kita serahkan pada orang atau kelompok atau partai yang lamnya jelas. Apa lamnya jelas? Lamnya cok. Apakah mereka aman aswajanya? Enggak jelas. Apakah mereka aman sholatnya?
wiridnya nggak jelas. Apakah ideologi berbangsa bernegara bersejalan dengan NU, aman ideologinya? Nggak jelas. Apa mereka dan kelompoknya punya jejaring di luar negeri yang membahayakan NKRI? Nggak jelas. Apa mereka nanti akan membuat kebijakan yang nabrak NU, mendukung NU, sejalan NU atau tidak? Juga tidak jelas. Nah, kita itu kadang aneh. Mendidik anak kenceng harus NU. Golek besan kenceng harus NU. Untuk urusan negara terserah. Wong sholat sakarmu, gak sholat sakarmu, Islam sakarmu, non muslim sakarmu, NU sakarmu, Wahabi sakarmu. Itu terus model apa? Dan alhamdulillah kita oleh Allah lewat para ulama-ulama dianugerahi kekuatan politik, dianugerahi partai yang ideologinya sama dengan NU, akidahnya, asasnya sama dengan NU, dan sangat berkomitmen untuk memfasilitasi, mengusung, mengakomodir kader-kader NU. Kita dianugerahi partai yang dari dulu sampai sekarang diekspos atau tidak, partai itu berkhidmah kepada NU. Ada yang langsung dipotong sekian persen bulanan, diserahkan kepada PC-PC, juga BW. Dan andai DPR mereka dipanggil kiai untuk dititipi, tolong kalau rapat RAPBD, ojo lali HE bocah yatim, nggih kiai. Ojo lali HE rondo-rondo, nggih kiai. Kader-kader partai itu karena memang didirikan oleh para ulama, tokoh-tokoh Nahdlatul Ulama, PBNU ketika itu, sehingga akidahnya, asasnya, visi misinya ya mesti sejalan dengan NU. Dan kalaupun kadang onok nakale, yang paling tidak nakal ya partai ini. Kalaupun 1-2 ada kader yang tidak NU, di luar partai ini kader yang tidak NU malah banyak. Nah, hadirin rahimakumullah, jangan serahkan nasib negara kepada kekuatan politik yang tidak sejalan dengan Nahdlatul Ulama. Apalagi sampai bisa membahayakan masa depan negara. Rumus dalam membuat kebijakan politik, rumus dalam menentukan pilihan politik adalah tasarruful imam ala ra'iyah manutun bil maslahah. Mana kebijakan politik nasional yang kami pilih, sopo calon yang dipilih, opo partai yang dicoblos, adalah yang paling maslahat untuk rakyat, paling maslahat untuk umat, paling maslahat untuk NU, paling maslahat untuk aswaja Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan partai apa itu yang bisa menyebut dengan fasih Kiai Yai Ali dawuh PKB, sami kalih dawuh mara sepuh kula, le partai kuwi jenenge PKB. Kon sampai metu teko PKB le tak pecat teko mantu kule. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.